Kakak, sebuah cerita pendek yang ditulis dan dibacakan oleh Rizka Novianti. Indira, cepat bangun. Katanya kamu mau bimbingan, kok malah belum bangun sih? Teriakan mama dari luar kamar sontak membuat Indira terbangun dari tidurnya dengan rasa terkejut bukan main. Semalam Indira baru saja menyelesaikan revisi bab 4 skripsinya untuk diperiksa kembali hari ini oleh Pak Sugeng, dosen pembimbingnya yang punya ternak lele. Sudah pukul 8.00, sedangkan dia bimbingan dengan Pak Sugeng pukul 9.00. Gawat, Indira buru-buru mandi secepat kilat tanpa sempat pakai make up. Beruntung wajah Indira 11-12 dengan Anya Betadine, jadi nggak dipoles pun sebenarnya sudah cantik. Indira bergegas keluar kamar dan langsung menuju pintu. Mau kemana? Sini sarapan dulu, udah mama siapin loh. Suara mama menahan langkah Indira yang tengah dikejar waktu. Duh, mana sempat, aku udah hampir telat nih mah, keluh Indira sembari menunjuk jam tangannya. Mama berkacak pinggang, tanda khotbah dimulai. Sebentar aja, cuma minum susu sama makan roti masa gak sempat sih? Kalau nanti kamu sakit perut di jalan gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Dengerin tuh kata mama, sarapan dulu di sana. Nanti perut lo bunyi loh pas lagi bimbingan. Ih, malu-maluin. Sambar Indra, kakak laki-laki Indira yang lebih tua 3 tahun. Indra sudah duduk manis di meja makan. Berisik loh. Indira kesal setiap kali Indra ikut-ikutan mama memojokkannya. Akhirnya Indira menuruti kata-kata mama. Dia kembali ke meja makan. Minggir, ini kursi gue. Kursi lo tuh yang ini. Ujar Indira dengan ketus saat ingin duduk di kursinya. Meski sudah dimaki adiknya, Indra tetap diam dan malah senyum-senyum. Ya udah duduk aja kali, emosi bener. Karena malas berdebat, Indira akhirnya duduk di kursi yang seharusnya ditempati oleh Indra. Dia cepat-cepat minum susu dan makan roti lalu pamitan dengan mama. Coba kalau gue ada motor, pasti lo udah gue antar bimbingan deh. Ujar Indra saat menemani Indira berdiri di teras rumah menunggu ojek online. Indira hanya melirik dengan malas. Apaan sih? Ngawur. Kayak bisa naik motor aja. Ih, galak amat sih. Indra menggoda adiknya dengan melambai-lambaikan tangannya tepat di depan wajah Indira. Sana deh, ganggu aja. Bentakan Indira nggak berubah menjadi omelan panjang lantaran ojek online yang ditunggunya sudah tiba. Jadi kapan lo mau datang? Habis lo sidang? Atau habis wisuda? Indra bertanya dengan penuh antusias yang hanya dibalas Indira dengan mengacungkan jari tengahnya karena malu kalau ribut di depan abang ojek. Ya udah, nanti gue tanya lagi ya. Hati-hati ya jelek. Indira mengacuhkan perhatian Indra untuk yang kesekian kalinya. Sementara itu, Indra tersenyum menatap punggung adiknya yang menjauh. 2 minggu kemudian, hari ini Indira sidang. Setelah melewati berbagai tantangan penuh drama yang membuat Indira nyaris direkrut menjadi pemeran utama sinetron tersandung, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu ini tiba. Indira tengah menunggu giliran sidang dengan gugup dan gelisah di depan ruang sidang. Di tangannya ada catatan ringkasan skripsinya yang dia buat untuk dibaca-baca ulang. Saat mau membaca, tiba-tiba dia ingat obrolan dengan Indra tadi pagi di rumah sebelum berangkat. Lo ngapain sih di sini? Tanya Indira ketus, dengan muka tertekuk layaknya kertas coklat pembungkus nasi uduk saat duduk mau memakai sepatu di teras. Indra tersenyum lebar. Gue mau menyemangati adik tercinta dong. Gak butuh. Udah sana pergi. Mau sampai kapan lo gangguin gue terus? Indira makin antagonis. Sampai lo jawab kapan mau datang. Emangnya kenapa sih lo gak mau datang? Indra pun tetap teguh dengan tujuannya. Indira mendesah. Kalau selamanya gue gak mau datang gimana? Apa lo bakal terus-terusan gangguin gue kayak gini? Ngikutin gue kemanapun gitu? Indra mengangguk cepat. Oh jelas, karena gue harus secepatnya dapat jawaban dari lo. Tiba-tiba seorang ojek online tiba di depan rumah. Permisi, Mbak Indira Maesa ya? Iya mas, sebentar ya, jawab Indira. Nanti jangan nervous ya, tetap tenang supaya lo bisa jawab semua pertanyaan dari penguji.
Tangan Indra bergerak menyentuh pundak Indira. Indira gak membalas apapun. Dia menghela napas sebentar sebelum berjalan membuka pagar rumah. Sebenarnya, dia sempat tersenyum tipis saat membelakangi Indra. Dan tanpa sepengetahuannya, Indra tahu itu. Lega, lega, lega. Akhirnya malam ini Indira bisa tidur pulas di bawah jam 12. No begadang-begadang klub. Hasil sidang seluruh peserta langsung diumumkan setelah sidang selesai. Dan Indira dinyatakan lulus. Saat Indira ingin membaringkan tubuhnya, gak sengaja matanya melihat album foto yang ada di atas nakas, tepat di samping ranjangnya. Indira batal berbaring. Dia malah mengambil album foto yang tebal itu lalu mulai membukanya. Album foto itu sudah penuh sampai halaman paling terakhir. Penuh dengan foto-foto Indra dan Indira sejak masih bayi sampai mereka beranjak dewasa. Indira membalik halaman di album itu satu persatu dan senyumnya perlahan mengembang. Ada halaman berisi foto Indra yang sedang menangis dengan tubuh yang kotor karena tercebur got. Dan ada pula foto Indira waktu masih PAUD, yang sedang berdiri di dekat perosotan dengan wajah jengkel karena baru saja memukul teman laki-lakinya yang usil. Ternyata sejak kecil Indira sudah anarkis seperti Thanos. Indira sampai di halaman terakhir. Foto sewaktu Indira berulang tahun yang ke-17. Di foto itu Indra merangkulnya dan Indira membalas rangkulan itu dengan memeluk kakaknya erat. Terlalu erat sampai-sampai Indira belum bisa melepaskan pelukan itu hingga saat ini. Indra dan Indira hanya dua bersaudara. Berdua berbagi perasaan, berdua bertukar keluh kesah, berdua memberi kenyamanan, dan berdua menyelesaikan masalah. Semuanya mereka bagi bersama hingga kini tidak ada lagi yang bisa dibagi. Saat Indira ingin mengembalikan album foto itu ke atas nakas, tiba-tiba dari bawah celah pintu dia melihat bayangan yang bergerak mondar-mandir. Indira sudah bisa menebak sosok itu. Dia pun turun dari ranjang dan beranjak membuka pintu. "Mau ngapain sih lo?" tanya Indira setelah pintu terbuka dan Indra berdiri di depannya. "Cieng, udah lulus. Congrats ya, adik tercinta." Indra lantas memeluk Indira. Pelukan yang tidak bisa dibalas. Indira menatap Indra datar. "Pokoknya gue gak akan datang. Sampai kapanpun gue gak mau datang. Titik." "Indira, mau sampai kapan lo begini? Gue gak bisa lama-lama. Jangan bikin gue pergi dengan gak tenang." Indra mulai kehilangan semangatnya untuk membujuk Indira. "Bodoh amat. Siapa yang nyuruh lo tetap ada di sini? Gue gak akan datang. Toh 2 hari lagi juga lo gak akan muncul." "Ra, lo gak salah apa-apa. Please dengerin gue. Semua ini sudah takdir. Tolong ikhlaskan gue, Ra. Ikhlaskan kakak lo ini." Indra nyaris putus asa. Brak. Indira membanting pintu kamarnya dengan keras tanpa memedulikan Indra. Dia terduduk lemas di balik pintu dan mulai menangis. 38 hari sudah dia merasa bersalah. 38 hari sudah dia menyalahkan dirinya. 38 hari sudah Indra pergi untuk selamanya. Dan 38 hari sudah Indra berusaha membujuk Indira untuk mau datang ke makamnya. Suara Indra di telepon masih melekat erat di kepala Indira layaknya permen karet yang ditempel ke kursi. Indra yang sudah bekerja di Singapura bilang bahwa dia akan pulang saat Indira wisuda. Namun Indira ngambek, meminta Indra pulang lebih awal. "Gue gak mau tahu ya kak, pokoknya minggu depan lo harus pulang. Skripsi gue sebentar lagi selesai kok, jadi gue bisa dapat giliran wisuda lebih awal." Indra tertawa. "Iya deh iya, gue usahakan pulang minggu depan. Awas lo ya kalau skripsi lo lama kelarnya." Indra menepati janjinya. Terhitung seminggu sejak telepon itu, Indra betul-betul pulang ke Indonesia. Namun yang pulang hanya jiwanya, sedangkan raganya menepi sebentar di rumah sakit sebelum diantar ke rumah duka.
keluarga diberitahu bahwa Indra mengalami kecelakaan. Taksi bandara yang ditumpangi Indra dihantam truk trailer. Indira ingin Indra pulang, namun bukan begini. Indira ingin mengobrol dengan Indra, namun bukan dengan jiwanya saja. Untuk pertama kali dalam hidupnya dia menyesal sudah terlahir sebagai seorang indigo. Dan yang lebih membuatnya menyesal adalah karena permintaan egoisnya yang menginginkan Indra pulang lebih awal, yang justru membuatnya harus kehilangan kakaknya. Sejak Indra dimakamkan hingga 38 hari kepergiannya, Indira belum pernah sekalipun mengunjungi makamnya. Terlalu pahit, terlalu perih, dan terlalu sakit. Bagaimana bisa dia melihat tempat Indra berteduh untuk kali terakhir jika dia saja belum memaafkan dirinya? 1 bulan kemudian, Jakarta di hari Minggu waktu pagi sangat bersahabat. Jalanan gak macet dan sinar matahari panasnya belum sampai pada tahap bisa dipakai untuk menggoreng tahu bulat. Indira datang sendiri ke TPU Menteng Pulo dengan keadaan rapi dan cantik. Kalau Indira sudah pakai make up, jelas Anya Betadine gak ada apa-apanya. Kak Indra, ini Indira. Kemarin gue udah wisuda, ditemani mama dan papa. Ini fotonya. Nanti bakal gue cetak, terus dipajang di kamar. Indira menunjukkan foto dari galeri ponselnya seolah dia masih bisa mengobrol dengan Indra. Di dalam foto itu Indira berdiri di tengah memakai toga, diapit mama dan papa. Indira tersenyum lebar di hari bahagianya tanpa memegang buket bunga seperti orang-orang. Karena yang dipegang adalah foto Kak Indra. Terima kasih ya sudah membaca dan mendengarkan cerita pendek Kakak. Kalau kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita yang lain ya.